dalam tingkah laku dan penyesuaian diri pada masa perkembangannya. Nah, ketika kita berbicara mengenai anak tunagrahita, pasti di dalam pikiran teman-teman itu ada beberapa yang masih memikirkan, oh ini anak tunagrahita, berarti ini anak idiot, berarti ini anak bodoh, berarti ini anak tolol. Itu masih umum berada di pikiran-pikiran beberapa orang. Nah, tetap kita berbicara mengenai anak tunagrahita itu tuh akan luas, tidak hanya ke persepsi kita tentang mereka. Nah, coba lanjut. Selanjutnya, jadi ketika kita berbicara mengenai anak tunagrahita, nah ada beberapa fungsi, ada beberapa definisi yang bisa kita berikan. Nah, yang pertama, karena tadi anak tunagrahita gangguan intelektualnya itu rendah, berarti fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata. Di bawah rata-ratanya itu berapa? IQ-nya di bawah 70, umumnya seperti itu. Terus dia kekurangan tingkah laku dalam tingkah laku penyesuaian atau perilaku adaptif. Maksudnya bahwa yang bersangkutan tidak kurang atau memiliki kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai usianya. Banyak kan yang kita temui ketika umur kalender anak itu dengan umur mental anak itu berbeda. Misalnya umur kalender anak sudah menunjukkan umur 17 tahun, tetapi umur mentalnya masih anak umur 7 tahun. Nah, jadi umur kalender dan umur anak itu berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat, dia masih menggunakan, dia kan ada paradigma lama dengan paradigma baru untuk istilah nama anak tunagrahita. Di paradigma lama tadi yang seperti saya sebutkan di awal, kita masih berpikir mengenai anak tunagrahita adalah anak yang bodoh, anak tunagrahita adalah anak yang idiot. Itu sudah paradigma lama. Tapi untuk paradigma baru, nah sesuai dengan keluarnya DSM-5, DSM-5 itu kalau misalnya kita dalam background pendidikan, dalam background psikologi kan mungkin udah nggak asing dengan DSM-5. DSM itu kan Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder. Nah, ini kan alat taksonomi atau diagnostik yang dikeluarkan oleh APA. APA itu apa gitu kan? APA itu singkatan dari American Psychiatric Association. Nah, jadi kayak seperti instrumen diagnostik gitu mengenai manual diagnostik dan statistik gangguan mental. Nah, pada saat DSM-5 ini direvisi pada tahun 2013, paradigma-paradigma lama seperti cacat mental, terus terbelakang mental atau retardasi mental, nah itu sudah diubah paradigmanya, direvisi pada DSM-5 di bagian 2 mengenai kriteria dan kode diagnostik. Jadi istilah-istilah lama kita menyebut anak idiot lah, bodoh, itu tidak dipakai lagi sekarang. Jadi anak itu sudah disebut dengan gangguan perkembangan intelektual. Jadi kita bisa menyebut anak itu hambatan intelektual atau gangguan intelektual. Nah, itu untuk paradigma, untuk istilah. Jadi jangan lagi kita bilang, wah ini anak idiot, ya ini anak bodoh. Jadi persepsi itu tuh mari kita ubah sama-sama. Jadi sekarang itu karena DSM-5 ini sudah keluar, nah jadi istilah-istilah itu perbarui. Karena kalau seperti mental retardasi, keterbelakangan mental itu merujuk kepada kata-kata diskriminasi. Oleh karena itu sudah diubah menjadi hambatan perkembangan atau gangguan perkembangan. Nah, lanjut. Nih, ada karakteristik anak tunagrahita. Karakteristik anak tunagrahita sama akademik. Nah, seperti yang kita tahu, anak tunagrahita dia memiliki hambatan dalam intelektualnya, pengakademiknya, tentu saja kapasitas belajar anak tunagrahita kan terbatas. Mereka selalu membuat kesamaan yang cenderung menghindari kegiatan berpikir. Selanjutnya, selain itu mereka juga sulit memusatkan perhatian dan memiliki minat yang sedikit. Jadi ketika kita mengajar anak tunagrahita, penting untuk menerapkan prinsip individualisasi. Maksudnya gimana? Jadi misalnya dalam satu ruangan kita bersama anak, penting untuk memfokuskan anak dalam materi yang diajarkan. Misalnya nih
misalnya posisi saya guru, anak di depan saya. Terus di samping saya ini pintu keluar masuknya orang. Nah, ketika saya mengajar anak, itu tuh penting diperhatikan. Jadi ketika orang lalu lalang lewat, nah anak ini karena dia konsentrasinya mudah ke distract dengan sekitarnya, maka sering melihat keluar, jadi sering memperhatikan luar gitu. Karena tadi penglihatannya bukan penglihatan, uh, karena anak ini mudah ke distract dengan lingkungan luar karena sulit untuk memusatkan atau sulit untuk fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya, uh, dan emosional. Nah, di sini anak cenderung bergaul dengan anak di bawah usianya. Kepribadiannya kurang dinamis dan mudah goyah. Itu benar sekali. Dan yang untuk fisik, struktur dan fungsi tubuh anak tunagrahita hampir sama fungsi dan strukturnya karena mereka itu secara biologis mereka itu sama. Nah, tapi karena intelektual tadi itu yang membuat mereka berbeda. Ibaratnya biologis mereka sama itu bisa dilihat dari mana? Mereka mempunyai nafsu sama seperti kita. Seperti yang pernah dosen saya katakan, waktu dulu ketika dulu itu kan guru mengajar masih menggunakan rok itu pendek kan. Nah, roknya itu pendek, jadi untuk anak tunagrahita kita lihatnya ini anak pasti nggak mempunyai nafsu. Padahal waktu itu jadi untuk anak cowok yang sudah pubertas. Nah, jadi karena melihat gurunya itu menggunakan rok pendek, anaknya itu masuk di bawah rok guru. Nah, itu mereka itu mempunyai nafsu. Oleh karena itu di sini pembelajaran yang kita lakukan itu perlu untuk mengontrol nafsu mereka gitu. Ibaratnya untuk apa tuh ini nafsu yang bagaimana. Jadi pendidikan seksual itu juga perlu diberikan kepada mereka karena secara biologis mereka itu sama, mereka juga ke kita, mereka juga mempunyai nafsu gitu. Nah, terakhir kesehatan. Kebanyakan tunagrahita memiliki daya tahan yang lemah dan lebih rentan terkena penyakit ketika di luar pengawasan. Nah, selanjutnya nah, penyebab tunagrahita. Sama seperti yang kita pelajari pada pertemuan kemarin mengenai anak tunanetra, anak tunawicara atau tunarungu, penyebabnya itu tidak jauh-jauh dari prenatal, natal, postnatal. Sebelum kelahiran, kelahiran, sesudah kelahiran. Nah, prenatal di sini di mana? Infeksi virus pada saat ibu mengandung, terus kelainan otak, disfungsi plasenta. Nah, dampak penyakit ibu, terus kelainan kromosom 21 trisomi itu kan bisa menyebabkan anak Down syndrome. Terus natal pada saat kelahiran, kelahiran prematur, kekurangan oksigen, nah perawatan yang kurang baik sampai ke ketika dia lahir, kerusakan otak misalnya waktu anak di bawah umur 5 tahun, anak sering step panas tinggi, terus anak kejang-kejang. Nah, itu bisa menyebabkan terganggunya saraf pada anak. Nah, misalnya itu terus terjadi pada anak, bisa menjadi salah satu faktor penyebab anak mengalami tunagrahita. Selanjutnya, nih proses identifikasi anak tunagrahita. Jadi ketika kita berbicara mengenai anak tunagrahita, apakah suara saya kedengaran teman-teman? Soalnya ada di sinyal ya. Kedengaran kok. Kedengaran cuma rada putus. Oh, gitu. Oke. Nah, proses identifikasi, lanjut ya. Jadi proses identifikasi anak tunagrahita. Identifikasi ini lebih menitikberatkan pada pengenalan karakteristik. Nah, jadi di proses identifikasi ini mengidentifikasikan mana yang anak tunagrahita, mana yang bukan. Mengidentifikasikan mana yang anak tunagrahita sedang, mana yang anak tunagrahita ringan, mana yang anak tunagrahita berat. Oh, sebelumnya di karakteristik tadi di PPT mungkin kami mohon maaf lupa untuk menaruh materi. Jadi untuk anak tunagrahita sendiri
dalam karakteristiknya itu, dia itu kalau misalnya dia dalam diagnosis klinis atau kedokteran lebih dilihat kepada fisik. Anak tunagrahita dalam segi kedokteran itu lebih dikelompokkan seperti anak Down syndrome. Down syndrome itu kan bisa kita lihat kan fisiknya mirip seperti kas mongoloid, hampir sering dibilang 1000 wajah. Nah, terus juga anak tunagrahita dalam diagnosis kedokteran itu juga sering disebut kretid atau cebol. Nah, anak kretid atau cebol itu dimasukkan ke dalam klasifikasi anak tunagrahita. Anak yang ciri-cirinya itu pendek, kaki dan tangannya pendek, terus anak hidrosefalus, anak yang kepalanya itu besar, terus di dalamnya itu karena ada cairan. Terus anak mikrosefalus maupun makrosefalus. Nah, tetapi untuk di pendidikan, anak tunagrahita itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, anak tunagrahita ringan atau mampu didik. Di sini IQ anak berada pada taraf 70 sampai 50 umumnya. Yang kedua, anak tunagrahita sedang atau mampu latih. Nah, di sini IQ anak 30 sampai 50 umumnya. Dan yang ketiga, anak tunagrahita berat atau mampu rawat. Di sini IQ anak di bawah 30. Nah, dari situ anak tuh hanya bisa dirawat. Terus untuk anak tunagrahita ringan ini, dia itu umumnya dalam pendidikan diberikan intervensi dalam kegiatan vokasional. Nah, sedangkan untuk anak yang sedang biasanya diberikan dalam kegiatan activity daily living. Nanti kita bahas. Nah, itu saya menyinggung mengenai karakteristik tadi. Jadi, kalau dalam ini ada 3, tunagrahita ringan, ringan, sedang, dan berat. Lanjut ke proses identifikasi. Di proses identifikasi, yang pertama adalah penjaringan atau pengalih tanganan. Nah, penjaringan ini menandai anak termasuk tunagrahita untuk dirujuk ke tenaga ahli atau tidak. Pada proses identifikasi ini, tahap ini fungsi untuk menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tunagrahita. Nah, jadi alat yang digunakan itu apa? Instrumen identifikasi. Yang digunakan adalah instrumen identifikasi. Jadi ketika instrumen identifikasi nanti dibuat sesuai dengan karakteristik anak. Setelah itu pengalihtanganan. Pengalihtanganannya ini maksudnya mengelompokkan anak menjadi 2 kelompok. Kelompok yang mana? Pertama, anak yang tidak perlu dirujuk ke tenaga ahli dan langsung bisa diberikan pendidikan khusus. Kedua, anak yang perlu dirujuk terlebih dahulu ke tenaga ahli seperti psikolog, dokter, atau terapis. Terus klasifikasi, menentukan anak yang dirujuk ke rumah sakit atau ke terapis juga atau ke psikolog untuk mendapatkan pendidikan khusus atau penanganan lebih lanjut. Selanjutnya perencanaan pembelajaran. Penyusunan program pembelajaran didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan tenaga ahli. Hal ini bertujuan agar program sesuai dengan kebutuhan diri sang anak. Intervensi pendidikan anak tunagrahita. Nah, di sini ada beberapa intervensi yang bisa kita berikan. Yang pertama, kelas transisi. Kelas transisi ini diperuntukkan bagi anak yang memerlukan layanan khusus, termasuk anak tunagrahita. Kelas transisi sedapat mungkin berada di kelas reguler. Kelas persiapan dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Sekolah khusus. Nah, sekolah khusus ini dia itu untuk anak tunagrahita umumnya berada pada SLB-C. C itu ibaratnya lambang untuk anak tunagrahita. Kan kemarin kalau A untuk anak tunanetra, kalau B untuk anak tunarungu, kalau C untuk anak tunagrahita. Misalnya ketemu anak tunagrahita di jalan, adik kelas berapa? Kelas 3C. Oh, berarti itu kan kita udah tahu, oh berarti dia ini termasuk ke dalam anak tunagrahita. Itu. Selanjutnya pendidikan terpadu. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama dengan bimbingan guru reguler. Terusnya homeschooling, diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu
beresiko mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Pendidikan inklusif menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Biasanya di pendidikan inklusif ini disatukan anak tunagrahi, anak berkebutuhan khusus dengan anak umum lainnya. Di sini juga tersedia GPK, guru pembimbing khusus. Nah, dan terakhir geria rehabilitasi. Ini sebenarnya tidak hanya di sini kan diperuntukkan bagi anak tunagrahita tingkat berat, tidak hanya diperuntukkan tunagrahita tingkat sedang dengan IQ 50 sampai 30 biasanya juga berada pada geria rehabilitasi. Karena apa? Intervensi yang diberikan untuk anak tunagrahita ringan biasanya itu adalah vokasional. Kegiatan vokasional yang dimaksud ini apa? Untuk anak tunagrahita ringan itu masih bisa kita berikan akademik, pelajaran akademik mulai dari membaca, berhitung, menulis, itu masih bisa kita berikan. Terus juga masih bisa kita berikan pelatihan kerja. Oleh karena itu, kalau teman-teman ke SLB, teman-teman pasti menemukan ruangan tata busana, tata boga, ruangan musik, ruangan bengkel. Itu apa? Untuk melatih kemampuan vokasional anak. Jadi anak ini setelah dilatih di SLB diharapkan bisa bekerja. Nah, itu untuk anak tunagrahita ringan. Nah, di SLB di Padang kalau tidak salah bisa dikoreksi untuk teman-teman, untuk SLB 2 itu label namanya PK pendidikan khusus pendidikan khusus apa gitu, nama untuk label sendal, tas kulit yang dibuat oleh anak-anak tunagrahita. Nah, itu bisa teman-teman cari di internet untuk label-label atau apa kria-kria yang dijalankan untuk anak tunagrahita dan menghasilkan uang untuk mereka sendiri. Nah, itu untuk anak tunagrahita ringan. Untuk anak tunagrahita sedang, intervensi yang diberikan itu biasanya bina diri atau activity daily living, kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bagaimana intervensinya? Mulai dari merawat diri, anak diajarkan makan dan minum yang benar. Nanti ada analisis tugasnya, rinci mulai dari makan berdoa terlebih dahulu, makan dengan tangan kanan, menyuapkan perut, mengunyah-ngunyah-ngunyah sampai ke anak menelan, minum sampai selesai makan dan minumnya. Terus ada program bina diri selanjutnya mengurus diri, mulai dari cara anak berpakaian, anak berhias diri, kayak menyisir, memakai bedak atau memakai bedak itu tuh diajarkan kepada anak. Terusnya ada menolong diri, anak diajarkan menghindari diri dari bahaya, cuan maupun api. Terus berkomunikasi, anak diajarkan untuk verbal, non-verbal, tulisan. Nah, selanjutnya bersosialisasi, anak menyatakan diri, pengenalan dengan keluarga maupun teman. Terus penguasaan pekerjaan, ini juga diajarkan kepada anak. Nah, terus pemanfaatan waktu luang. Nah, seperti yang kita tahu, ketika kita ketemu dengan anak tunagrahita, banyak yang diam. Kan banyak kalau misalnya dilihat karakternya anak tuh diam, ngelihat pikirannya tuh kita nggak tahu nih pikirannya kemana. Nah, itu dimanfaatkan, pemanfaatan waktu luang. Jadi anak tuh nggak diam, bisa dengan mencoret-coret diajarkan, bisa dengan menggambar. Nah, itu juga diajarkan kepada anak. Nah, mengenai mengurus diri tadi, misalnya nih toileting. Nah, kemampuan anak di dalam toilet, kita juga mengajarkan bagaimana buang air besar, bagaimana buang air kecil. Itu diajarkan kepada anak. Jadi ketika teman-teman berurusan dengan anak tunagrahita, jangan lupa mencatat jadwal makan anak dan jadwal pup anak. Karena apa? Itu tuh harus kita latih. Jadi ketika anak makan nih jam segini, berarti anak pup jam berapa? Nah, kita langsung bawa anak ke kamar mandi. Kalau kita nggak mau ngepel sama-sama di kelas. Nah, jadi itu harus diterapkan. Jadi kita itu kalau mengajar anak, oh anak makannya jam segini, ayo kita bawa anak langsung di jam segini, kita bawa anak ke kamar mandi. Ayo pup di sana. Nah, itu juga kita ajarkan. Kita ajarkan dalam kemampuan bina diri anak. Nah, itu intervensi yang bisa kita berikan kepada anak. Tuh.
Selanjutnya, oh ini identifikasi kasus dalam film I Am Sam 2001. Bisa teman lihat-lihat sendiri. Perjuangan seorang ayah yang memiliki IQ sama seperti anak berusia 7 tahun dalam mengambil hak asuh atas putrinya. Mungkin identifikasi ini langsung saja saya serahkan ke teman kami yang mengidentifikasi, ya kan. Nah, untuk materi ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, iya betul, betul. Iya, terima kasih Fadla yang sudah sigap mengambil alih. Baik, terima kasih untuk kelompok yang pertama, Ihsan, Nabila dan kawan-kawan berberapa? Bersepuluh ya?